Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu tatmainu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ikhwan fillah, sesungguhnya yang patut kita sadari, karakter kita ini banyak ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, ya. Jadi karakter kita ini banyak secara signifikan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa kita sadari, sesungguhnya hidup kita ini mungkin minimal 50%-nya itu berjalan secara otomatis karena kebiasaan. Yang terbiasa makan pakai tangan kanan, jadi pasti tidak lagi mikir mau pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, dia pasti akan makan pakai tangan kanan. Yang terbiasa mengenakan kemeja seperti saya ini dan dikancingkan dari atas, ya, dia tidak lagi akan mikir apakah akan mengancingkan dari atas, dari bawah atau dari tengah, ya. Secara otomatis dia akan mengancingkan dari atas, ya. Dan banyak lagi lain kebiasaan yang memenuhi kehidupan kita ini, ya. Penelitian mengatakan 40-95% kita ini hidup otomatis, ya, karena kebiasaan, ya. Maka penting bagi kita sebagai umat muslim untuk merhatikan kebiasaan kita. Kebiasaan yang masih buruk mari kita ganti dengan kebiasaan baik, dan kebiasaan baik mari kita tambah lagi dengan kebiasaan baik yang lainnya, makin bertambah, ya. Nah, pertanyaannya sesungguhnya bagaimana kebiasaan ini bisa terbangun dalam diri kita, ya. Saya akan menyampaikan sedikit dari sisi pandang Western Science, ya. Western Science, ya. Jadi Western Science ini memandang kebiasaan ini lebih pada peran otak, ya. Tapi sesungguhnya dalam Islam kita meyakini bahwa kebiasaan baik ini ada dua faktor. Satu faktor hati, dan yang kedua adalah faktor otak itu sendiri, ya. Tapi sayang sekali kita ini jarang membahas tentang faktor otak ini. Nah, pagi ini saya akan sharing sedikit tentang faktor otak ini, ya, dalam waktu 5 menit mudah-mudahan, ya. Profesor Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit itu menyampaikan otak ini memproses kebiasaan itu dalam konsep yang sederhana, ya, dalam 3 tahap, ya. Pertama cue, yang kedua rutin, dan yang ketiga reward, ya. Kita akan bahas satu-satu, ya. Apa yang dimaksud dengan cue? Cue itu trigger, ya. Trigger itu apa? Trigger itu pemantik. Jadi kebiasaan kita ini akan terjadi ketika ada pemantiknya, ada sesuatu yang menstimulan, ya. Kita akan, yang terbiasa beristighfar, kita akan langsung otomatis beristighfar ketika kita merasa ada sesuatu yang salah dalam diri kita, ya. Atau kemudian kita mendengar sesuatu yang kurang elok, ya, kita beristighfar kepada Allah, ya. Itu pemantik, ya. Kemudian yang kedua adalah rutin. Rutin itu ya kebiasaan itu sendiri, ya. Tiap kali kita dengar adzan, maka yang laki-laki buru-buru mengambil wudhu dan menuju masjid, ya. Atau bahkan sebelum adzan kita sudah menyiapkan diri untuk pergi ke masjid, ya. Itu rutin, ya. Kita tiap habis subuh kita membaca tilawah 1 juz, itu rutin, ya. Habis maghrib kita membaca buku 2 halaman, itu rutin, ya. Dan yang ketiga adalah reward, ya. Di otak kita ini memproses kebiasaan baik seperti itu, ya. Pertama cue, rutin, dan reward. Reward itu apa? Reward adalah perasaan bahagia ketika kita melakukannya, ya. Reward, hadiah, bukan hadiah secara letterlek, ya, tapi sesuatu yang membuat otak kita ini bahagia, ya. Hati kita bahagia, otak kita bahagia, ya. Jadi setelah kita baca Quran, kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah sudah baca Quran 1 juz, ya. Sehingga ada kebahagiaan dalam diri kita, ya. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah memulai hari dengan baca Al-Quran, ya. Kalau baca Al-Qurannya 1 juz habis subuh semisal, ya. Itulah reward. Jadi otak kita ini memproses kebiasaan itu dalam 3 hal tersebut. Konsepnya sederhana, cue, rutin, dan reward. Pertanyaannya lagi adalah bagaimana kita mengaplikasikan konsep yang diproses oleh otak ini sehingga kita bisa membangun kebiasaan baik, ya. Kembali ke pertama cue, ya. Jadi terkait dengan cue trigger ini, kita ini akan mudah membangun kebiasaan baik ketika kita men-triggernya dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya, ya.
Jadi ketika saya ini ingin memulai kebiasaan baca tilawah 1 juz, itu saya memulainya persis setelah sholat subuh. Ya. Jadi cara sederhananya adalah kita meletakkan kebiasaan baru itu persis setelah kebiasaan sudah kita lakukan. Ya. Jadi setelah sholat subuh, saya sudah siapkan Al-Qur'annya, ya, atau saya sudah siapkan aplikasinya dan saya baca. Ya. Jadi cara yang paling sederhana untuk membangun kebiasaan baik adalah kita membangun kebiasaan baik itu di atas kebiasaan baik yang sudah kita lakukan. Ya. Katakanlah habis subuh, kalau yang ke masjid kita membiasakan untuk sepulangnya itu mampir ke kotak infak umpamanya, ya. Atau setelah maghrib, setelah sholat maghrib kita meluangkan waktu untuk membaca buku misal, ya. Jadi kita ini akan lebih berhasil membangun kebiasaan baik ketika kita membangunnya persis setelah kebiasaan yang sudah ada dalam diri kita, ya. Itu yang pertama tentang Q, ya. Tipsnya tentang Q. Yang kedua rutin, ya. Rutin itu yang kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, ya. Tipsnya sederhana. Kita harus memulai dengan rutin yang sangat ringan, small habit, tiny habit, ya. Sangat ringan. Jadi ketika saya memulai kebiasaan membaca Al-Quran tilawah 1 juz, itu saya memulainya dengan 1 halaman, ya, 1 lembar halaman aja. Setelah 1 halaman selesai, ya. Itu dilakukan diulang-ulang tiap hari sampai kemudian kita merasa yakin untuk menambah menjadi 2 halaman misalnya. Tapi nggak perlu buru-buru, ya, karena kan kita membangun habit yang ingin melekat seumur hidup dalam hidup kita, ya. Kalau kemudian masuk ke 2 halaman terasa berat, mundur lagi aja, ya, ke 1 halaman. Is okay, ya. Selama kita sudah yakin, mari kita tambah. Tapi pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Jadi tips tentang rutin membangun habit ini, terkait dengan konsep rutin ini, adalah kita memulainya dengan yang sangat ringan, sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak melakukannya, ya. Baca Al-Quran 1 halaman kan mudah, ya. Atau kalau olahraga kita mulai dengan 5 menit jalan kaki umpamanya. Itu mudah, kita nggak punya alasan untuk tidak melakukannya, ya. Jadi kita harus, untuk membangun habit yang baru, kita ini harus memulai tindakan yang sangat ringan, yang dia tidak memerlukan motivasi berlebih, ya. Itu kuncinya di situ, ya. Kemudian yang ketiga, reward, ya. Jadi setelah kita membangun kebiasaan itu, jangan lupa untuk kemudian mereward diri kita sendiri, ya, dengan mengucap syukur, merasakan kebahagiaan lah, ya. Kita membangun kebahagiaan pada diri kita sendiri, ya. Jadi setelah baca Al-Quran 1 halaman itu, ya alhamdulillah, ya Allah, saya sudah memulai hari dengan baca Al-Quran, ya. Alhamdulillah, ya Allah, saya sudah mulai hari dengan baca Al-Quran dan bulan ini saya sudah nambah 2 halaman, ya. Alhamdulillah, ya, itu membuat kebahagiaan, ya. Dan itu yang akan menentukan keberhasilan ketika kita membangun kebiasaan baru, ya. Jadi otak itu bekerja seperti itu, ya. Dia menunggu trigger, kemudian rutinnya itu harus sangat ringan di awal, ya. Karena kan kita lagi melatih, ya. Nanti dia akan bertambah seiring waktu, seiring kekuatan motivasi kita, ya. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain tentang motivasi dan willpower itu. Dan yang ketiga adalah reward. Bagaimana kita mereward diri kita sehingga di dalam otak ini pattern itu terekam, ya. Begitu sholat subuh, otomatis kita akan baca Al-Quran 1 tilawah, ya, 1 halaman, memulai dengan 1 halaman, dan ketika sudah selesai kita mereward diri kita sendiri dengan rasa bersyukur, ya. Sehingga ketika pattern itu sudah tertanam dalam otak kita tidak lagi akan mikir setelah sholat subuh saya mau ngapain, enggak, ya. Setelah sholat subuh saya akan baca Al-Quran, dan ketika kita tidak melakukannya kita akan merasa kehilangan, kekurangan, ya. Kita akan merasa kehilangan, kita akan merasa hari itu belum genap, ya. Pagi itu belum genap karena kita belum baca Al-Quran, ya. Itulah yang dimaksud dengan kebiasaan, ya. Jadi mari di bulan Ramadan ini, ya, bulan yang baik ini, kita memulai kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Alhamdulillah hati kita juga sudah terkondisikan, tinggal bagaimana kita memahami cara kerja otak kita sehingga kita bisa berhasil membangun kebiasaan baik itu, ya. Jadi saya ulangi, bangun kebiasaan baik yang baru di atas kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, ya. Setelah, ya. Itu relatif akan lebih berhasil. Yang kedua, kita memulai kebiasaan baik itu dengan hal yang sangat sederhana, sangat kecil, yang tidak perlu motivasi, ya. Sangat kecil, ya. Olahraga 3 menit kalau perlu, ya.
atau 5 menit ya. Atau bahkan kalau itu berat 2 menit is okay, yang penting lakuin ya. Dan yang ketiga, kita mereward diri kita sendiri dengan merasakan kebahagiaan ya, mendeklarasikan kebahagiaan setelah kita melakukan kebiasaan itu. Mudah-mudahan dengan kita memahami konsep ini, konsep bagaimana otak memproses kebiasaan ini, kita akan lebih mahir dalam membangun kebiasaan baik, sehingga seluruh kehidupan kita ini dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.